Saya pamit undur diri pagi hari ini. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Halo teman-teman sahabat rakyat kecil dimanapun berada, semoga teman-teman sehat selalu, amin. Selamat datang kembali di channel saya, channel Korbo Jalang. Unjuk rasa besar-besaran yang terjadi beberapa hari yang lalu teman-teman sepertinya memberikan dampak yang sangat besar di kalangan pejabat negara. Kita ketahui bahwa beberapa anggota DPR yang bersikap arogan dan asal bicara sudah dipecat atau dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari kader masing-masing. Di sisi lain teman-teman, tunjangan anggota DPR juga sudah dipangkas sesuai dengan aspirasi masyarakat saat unjuk rasa. Dan paling terbaru teman-teman, Prabowo selaku presiden langsung merombak atau mereshuffle kabinetnya. Salah satunya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan sekarang digantikan oleh Purbaia Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan terbaru. Hal ini saya rasa teman-teman bahwa Presiden Prabowo menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai bahwa Sri Mulyani gagal menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Apalagi akhir-akhir ini teman-teman yang memicu kemarahan publik, Sri Mulyani membuat beberapa kebijakan yang memberatkan masyarakat seperti kenaikan pajak 12%. Artinya, harapan masyarakat dalam unjuk rasa kemarin teman-teman satu persatu diwujudkan oleh Bapak Prabowo. Dan semoga ini membawa perubahan yang jauh lebih baik ke depannya. Untuk itu teman-teman, mari kita simak terlebih dahulu pernyataan Sri Mulyani mengenai kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan juga bagaimana tanggapan atau penilaian masyarakat terhadap kinerja beliau selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mari kita simak videonya teman-teman. Mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan. Jadi kalau ada yang mengatakan Sri Mulyani berprestasi, menurut saya dia penjahat. Dia penjahat besar yang menghancurkan negara ini. Tunjukkan salah satu kebijakan Sri Mulyani yang berpihak kepada rakyat. Tidak ada. Setuju. Tapi pada era Sri Mulyani lah oligarki mendapatkan karpet merah. Pada era kepemimpinan atau bendahara di tangan oleh Sri Mulyani, banyak tax amnesty. Bu Sri Mulyani yang katanya Menteri Keuangan terbaik di dunia 3 kali, terbaik buat siapa? Terbaik buat Bohir, terbaik buat World Bank. Dia mengatakan kemarin yang tidak mau bayar pajak keluar dari Indonesia, yang 12% itu. Coba, buat apa jadi menteri? Kalau bukan bikin tenang rakyat, harusnya seorang menteri turunkan pajak. Betul, itu baru menteri. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sensor politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Betul nggak? Sri Mulyani, turun! DPR, turun! Ya, tuntutan saya itu saja. Untuk tuntutan semua. Ya. Bilangin ke Sri Mulyani, yang wajib itu sholat, bukan bayar pajak. Sri Mulyani merupakan orang yang paling lama menjabat sebagai Menteri Keuangan di lintas kabinet teman-teman. Dari Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh SBY, lalu menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada era Bapak Joko Widodo. Dan kemudian menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih yang di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan antar lintas kabinet teman-teman, Sri Mulyani pernah terjerat skandal Bank Senturi pada era SBY. Menurut kabar yang beredar, Sri Mulyani sempat diselamatkan oleh Pak SBY. Pada saat itu ia pergi ke Amerika dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia atau IMF hingga akhirnya ia kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan Pak Joko Widodo. Di bawah mandat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan teman-teman, Indonesia saat ini tercatat memiliki utang luar negeri yang cukup tinggi hingga mencapai kurang lebih 1.100 triliun rupiah. Sungguh fantastis teman-teman. Jadi memang sudah sangat tepat langkah Prabowo mengganti Sri Mulyani dengan wajah baru dan dengan harapan baru untuk Indonesia yang lebih maju, khususnya bagi masyarakat. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir di channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman ingin memberikan saran atau komentar, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu.